Kenapa di Cilegon tidak boleh bangun gereja? Nah, ini saya menjawab pertanyaan di atas ini ya. Ini ada sebuah pertanyaan. Punten Kang, tolong ceritakan silsilah kenapa di Cilegon dilarang membangun gereja. Nah, ini memang pertanyaan-pertanyaan ini banyak menarik perhatian orang ya. Bahkan pada satu kesempatan pernah ada beberapa orang yang datang menemui saya hanya untuk menanyakan apakah ada kaitannya larangan mendirikan gereja dengan peristiwa GGR Cilegon. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ada hal yang sangat menarik yang ingin saya sampaikan tentang peristiwa GGR Cilegon itu sendiri. GGR Cilegon adalah sebuah peristiwa yang paling menggemparkan sepanjang sejarah berdirinya pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Sampai-sampai pemerintah Hindia Belanda mengkaji ulang seluruh kebijakan-kebijakannya yang dianggap keliru dan telah membuat rakyat marah. Akhirnya semua pejabatnya dipecat. Gubernur Jenderal di Batavia, Otto van Ries, digantikan oleh Cornelis Pijneker Hardik. Residen Banten juga diberhentikan. E.A. Engelberg digantikan oleh J.A. Valders. Dan asisten residen anyar sendiri, kalau tidak terbunuh pada peristiwa itu tentu dipecat juga. Patih Cilegon juga diberhentikan. Dan yang paling menarik untuk dicermati adalah Bupati Serang, yaitu Panji Gandakusuma yang kemudian digantikan oleh Sutadiningrat Murwan yang sekaligus menjadi Bupati Serang yang ke-6. Bupati Serang yang pertama itu bernama Mujafar Adi Santika yang berkuasa mulai dari tahun 1816 sampai 1827 atau selama 11 tahun. Kemudian digantikan oleh Agus Jayakusuma Ningrat sampai pada tahun 1840. Setelah itu dilanjutkan oleh Mandura Jayanegara Bupati Serang yang ketiga sampai pada tahun 1848 dan dilanjutkan oleh Basudin Chandranegara. Kemudian pada tahun 1870 diangkatlah Panji Gandakusuma sebagai Bupati Serang yang kelima dan diberhentikan pada tahun 1888. Pemberhentian Bupati Gandakusuma ini disinyalir karena beliau tidak menceritakan kepada residen Banten padahal dia mengetahui akan terjadi peristiwa GGR Cilegon. Terus, di mana kaitannya dengan larangan mendirikan gereja di kota Cilegon? Kalau kaitannya larangan mendirikan gereja di kota Cilegon itu terjadi pada era pemerintahan Bupati Serang yang ke-20, yaitu pada masa pemerintah Bupati Saparudin pada tahun 1974. Dan Bupati Saparudin ini orang pertama yang diusung oleh Golkar. Tapi waktu itu belum jadi partai ya. Sebelumnya yaitu Bupati Suwandi yang diusung dari ABRI. Dan pada masa lalu pengangkatan Bupati Serang itu langsung dilakukan oleh residen Banten. Dan tentu saja dengan melihat latar belakang calon Bupati itu tentu saja kaitannya dengan masih keturunan Sultan Banten. Oh ya, mumpung masih ingat nih. Jadi selama pengangkatan Bupati Serang dari yang pertama sampai yang ke-20 tadi itu tidak memiliki wakil. Dan yang pertama kali memiliki wakil yaitu pada masa Bupati Brigjen Samun dengan wakilnya Abdul Fatah Hasan yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1949 atau Bupati Serang yang ke-13 pada waktu itu, tetapi juga sekaligus merupakan Bupati Serang pertama di era kemerdekaan. Nah, sekarang kita giliran menjawab pertanyaan di atas ini. Kenapa di Cilegon tidak ada gereja? Dan sudah saya singgung di atas bahwa itu terjadi pada masa eranya Bupati Saparudin. Pada saat itu Bupati Saparudin itu menjabat dari tahun 1968 sampai 1974. Kemudian diangkatlah PJ. Kalau kemarin kan terjadi juga ada PJ Gubernur. Tetapi PJ Gubernur itu juga melakukan sesuatu yang kemudian malah membuat geger di pagar laut itu. Nah, begitu juga terulang ketika Bupati Saparudin ini berhenti masa jabatannya, diangkatlah pejabat atau PJ Bupati Serang yang bernama Ronggo Waluyo. Ronggo Waluyo ini hanya menjabat 1 tahun dan ketika itu PT Krakatau Steel sudah mulai pembangunan pertamanya. Karena dulunya kan Trikora, kemudian masuklah PT Krakatau Steel itu. Terjadilah kesepakatan karena harus izin kan kepada tokoh-tokohnya itu akan membangun kawasan industri PT Krakatau Steel itu kan harus izin tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Sehingga timbullah kesepakatan. Jadi boleh pemerintah membangun PT Krakatau Steel di Cilegon dengan persyaratan bahwa hanya pabriknya saja yang dibangun, tetapi tidak boleh mendirikan gereja di Cilegon dan hanya boleh mendirikan di pusat pemerintahan, yaitu di Serang. Jadi sebetulnya kesepakatan itu yang dipakai karena Cilegon dulu bagian dari Kabupaten Serang. Jadi bukan tidak boleh, tapi diatur lokasinya, pabriknya di Cilegon,
karyawannya, pekerja-pekerja bekerja di Cilegon, tetapi tempat ibadahnya non-muslim itu harus berada di ibu kota kabupaten, yaitu Serang. Tapi sayangnya, begitu Cilegon melepaskan diri dari Kabupaten Serang, tidak ada tindak lanjut tentang perjanjian itu atau surat perjanjian antara Bupati Serang dengan tokoh masyarakat Cilegon itu.